Sebuah dunia tidak berubah menjadi distopia dalam satu malam. Ia berubah ketika hal-hal yang tidak masuk akal perlahan dianggap wajar. Ketika kebijakan yang membingungkan dijelaskan dengan bahasa yang tenang. Ketika pertanyaan dianggap mengganggu dan kepatuhan dianggap dewasa. Dan tanpa kita sadari, kita hidup di dalamnya. Distopia bukanlah cerita tentang kehancuran total. Ia bukan ledakan besar. Bukan pula akhir dunia. Selamat datang di ruang distopia. Tempat di mana kita agar berpikir sebelum terbiasa. Dalam dunia distopia, kota tetap berdiri, pemerintah tetap bekerja, pidato tetap terdengar rapi. Namun ada sesuatu yang perlahan menghilang. Akal sehat, empati, dan keberanian untuk bertanya. Distopia adalah dunia yang terlihat berfungsi, namun kehilangan makna. Kebijakan dibuat, tetapi tidak menjawab masalah. Solusi diumumkan, namun tidak menyentuh akar. Dan masyarakat diminta untuk memaklumi. Karena itu, hampir semua cerita distopia selalu berbicara tentang politik. Bukan politik sebagai cita-cita bersama, melainkan politik sebagai kekuasaan yang tidak ingin dipertanyakan. Dalam distopia, negara tidak selalu kejam. Kadang ia justru terlihat lucu. Karena kebijakan yang aneh tidak selalu menakutkan. Kadang ia hanya membingungkan, dan kebingungan yang dibiarkan terlalu lama akan berubah menjadi kepatuhan. George Orwell memahami hal ini lebih awal. George Orwell bukanlah penulis yang lahir di ruang nyaman. Nama aslinya adalah Eric Arthur Blair. Ia lahir pada tahun 1903 di India, saat wilayah itu masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Sejak muda, Orwell melihat bagaimana kekuasaan bekerja dari dekat. Ia pernah menjadi polisi kolonial di Burma. Di sana, ia menyadari bahwa sistem yang terlihat tertib sebenarnya berdiri di atas ketakutan. Pengalaman itu membuatnya muak. Ia meninggalkan jabatan dan memilih menulis. Orwell tidak menulis dari menara gading. Ia hidup bersama kaum miskin, tidur di jalanan, bekerja kasar. Ia juga ikut perang saudara di Spanyol. Di sana, ia melihat bagaimana propaganda bisa memutarbalikkan fakta, bahkan di dalam kelompok yang mengaku paling benar. Dari pengalaman itulah lahir Animal Farm dan 1984. Bukan sebagai ramalan, melainkan peringatan bahwa bahaya terbesar bukanlah tirani yang keras, melainkan tirani yang terlihat masuk akal. Apakah distopia hanya milik novel, atau kita sedang mengalaminya dalam bentuk yang lebih halus? Disinilah Indonesia menjadi relevan. Indonesia hari ini bukan negara distopia dalam arti klasik. Tidak ada layar raksasa di setiap rumah. Namun, ada sesuatu yang lebih samar. Kebijakan yang terasa tidak nyambung, namun tetap dijelaskan dengan serius. Dan masyarakat diminta untuk memahami. Ambil contoh soal lingkungan. Hutan dibuka atas nama pembangunan. Sawit disebut sebagai tulang punggung ekonomi. Lapangan kerja dijanjikan. Namun setiap tahun, banjir datang kembali. Di Sumatera, air naik, rumah tenggelam, sawah hilang. Namun diskusi publik sering berhenti pada satu kata, cuaca. Seolah-olah hujan adalah satu-satunya tersangka. Sementara itu, izin tetap berjalan. Ketika banjir datang, tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Semua saling menunjuk. Semua merasa tidak bersalah. Dan masyarakat kembali diminta untuk memahami. Indonesia tidak kekurangan aturan. Yang sering hilang adalah keterhubungan. Satu kebijakan dibuat di satu meja. Masalahnya terjadi di tempat lain. Dan akibatnya ditanggung oleh orang yang tidak ikut dalam rapat. Kita sering melihat fenomena yang aneh. Masalah besar dijawab dengan langkah kecil. Masalah jangka panjang ditangani dengan solusi jangka pendek. Banjir struktural dijawab dengan bantuan sementara. Ketika air surut, masalah dianggap selesai. Padahal yang tenggelam bukan hanya rumah, tapi juga ingatan kolektif.
Ada kebijakan yang diumumkan dengan penuh percaya diri. Namun ketika ditanya, apa dampaknya? Jawabannya berputar-putar. Dan ketika kritik muncul, yang disorot bukan isinya, melainkan cara menyampaikannya. Di titik ini, masyarakat tidak selalu marah. Seringkali mereka tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena bingung harus bereaksi bagaimana. Inilah yang membuat kondisi ini tidak terasa seperti tragedi, melainkan komedi gelap. Dan justru disitulah bahayanya. Karena ketika sesuatu yang bermasalah ditertawakan terlalu lama, ia berhenti dipertanyakan. Disinilah distopia tidak terasa kejam. Ia terasa absurd. Masalah besar dijawab dengan solusi kecil. Masalah struktural dibalas dengan himbauan. Ketika harga naik, jawabannya adalah poster. Ketika masalah sistemik muncul, jawabannya adalah slogan. Ketika kritik datang, yang dipermasalahkan bukan isinya, melainkan nadanya. Dalam dunia distopia, yang terpenting bukanlah kebenaran, melainkan ketertiban. Bukan solusi, melainkan citra. Dan bukan keadilan, melainkan stabilitas. Hari ini, kita tidak hidup di era buku dibakar. Kita hidup di era buku tidak dibaca. Informasi ada di mana-mana, namun perhatian menjadi barang langka. Dan di tengah kebisingan itu, hal-hal penting mudah tenggelam. Distopia modern tidak membungkam dengan senyap. Ia membanjiri dengan kebisingan. Ia tidak melarang. Ia melelahkan. Hingga masyarakat kehabisan energi untuk peduli. Distopia modern tidak selalu membuat masyarakat takut. Ia membuat masyarakat lelah. Ketika terlalu banyak hal aneh terjadi, akal sehat berubah menjadi mekanisme bertahan. Dan salah satu mekanisme bertahan paling populer adalah humor. Kita menertawakan kebijakan, membuat meme, mengubah absurditas menjadi candaan. Karena marah terus-menerus melelahkan. Namun distopia menyukai kondisi ini. Bukan karena tawa itu salah, tetapi karena tawa tanpa tindak lanjut adalah penjinakan. Ketika segala hal menjadi bahan lelucon, tidak ada lagi urgensi. Tidak ada lagi dorongan untuk berubah. Dalam dunia distopia, masyarakat tidak dibungkam. Mereka dibiarkan berisik, namun tidak fokus. Inilah bentuk distopia paling halus. Bukan ketika kebenaran dilarang, tetapi ketika kebenaran tenggelam di antara candaan, tren, dan kelelahan kolektif. Dan jika ini dibiarkan, masyarakat tidak kehilangan suara. Mereka kehilangan arah. Lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat Indonesia? Jawabannya bukan revolusi besar. Distopia tidak runtuh oleh teriakan. Ia runtuh oleh kesadaran. Kesadaran untuk membaca lebih dari satu sumber. Kesadaran untuk tidak menelan penjelasan yang terlalu sederhana untuk masalah yang kompleks. Kesadaran bahwa kritik bukan ancaman, melainkan tanda kepedulian. Masyarakat yang mau bertanya adalah mimpi buruk bagi distopia. Karena distopia hidup dari kepatuhan tanpa pikir. Karena kekuasaan mungkin bisa mengatur aturan, namun ia selalu takut pada satu hal. Masyarakat yang berpikir dan tidak mau dibodohi. Dan selama pertanyaan masih diajukan, selama akal sehat masih dirawat, distopia akan selalu gagal menjadi rumah kita. Karena bangsa yang lupa mudah dikendalikan tanpa suara. Namun bangsa yang berpikir tak bisa dikunci oleh kuasa. Terima kasih sudah berpikir bersama.